Kami berdua kembali berjalan di antara lembah Manding ditemani terangnya cahaya rembulan purnama malam itu. Dalam hati aku terus melantunkan doa yang bisa. Belum lama jalan aku merasakan sakit di kaki kiriku, mungkin akibat terjatuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semoga? Semoga tetap dalam lindungan Allah ya, dan tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan pada malam hari ini jumpa lagi nih sama aku. Di sini aku mau kembali menceritakan kisah perjalanan dari si Wah dan juga si Hendra saat menapaki Gunung Merbabu. Jadi mereka ini di episode sebelumnya udah sampai di Lembah Manding, dan di sini kakinya si Wah terkilir dan itu sudah cukup lama, namun terasa saat sudah menapaki Lembah Manding. Dan kaki kiri si Wah ini lagi memar ya. Jadi mereka bersepakat untuk mendirikan tenda di salah satu daerah di dekat Lembah Manding. Seperti apa ceritanya? Silahkan simak video ini baik-baik. Namun sebelum itu, buat teman-teman silahkan like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video horor lainnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Tidak usah terlalu lama lagi. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Setelah si Hendra kembali, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mendirikan tenda di tempat lapang yang dibilang oleh si Hendra. Aku perlahan bangkit dari dudukku. Pelan-pelan aja Wah, tambah Hendra. Aku perlahan jalan di keadaan ini. Aku masih bisa jalan sendiri, tapi dengan pelan-pelan. Singkat cerita, kami tiba di area yang Hendra maksud. Kami langsung membongkar peralatan di carrier masing-masing, termasuk tenda yang di bawah Hendra. Kami berdua langsung membangun tenda hingga tiba-tiba kami mendengar suara pendaki dari arah atas. Oh ya, mereka ini mendirikan tendanya di Lembah Manding ya. Benar saja, ada pendaki turun melewati kami berdua. "Monggo mas, permisi mas," ucap salah satu dari mereka. Kulihat rombongan mereka ada 7 orang, cukup banyak. Lagi-lagi dan lagi saat sedang asik mendirikan tenda, aku mencium bau harum di sekitar tenda kami. Wah. Hendra memanggilku dengan ekspresi seakan memberi kode. Sepertinya Hendra juga merasakan hal yang sama denganku. Saat aku memasang pasak tenda dari arah kejauhan dengan terhalang kabut, penglihatanku teralihkan dengan sesuatu yang kulihat dari kejauhan. Samar-samar aku melihat kain putih di salah satu pohon di sana. Pikirku hanya kain atau sampah biasa yang nyangkut di sana. Tapi setelah aku perhatikan agak lama, ternyata bukan. Kain itu sangat panjang. Penglihatanku mengikuti di mana ujung kain tersebut. Dan ternyata itu adalah sosok perempuan yang duduk di antara pohon. Di sana wajahnya tak terlihat. Yang kulihat hanyalah rambut panjang yang terurai dengan samar-samar karena sedikit terhalang kabut. "Ayo cepet Dra, buruan masuk tenda," ucapku. "Kenapa Wah?" tanya Hendra. "Gak apa-apa, aku capek, pengen lekas tidur," jawabku menutupi. Di dalam tenda kami berdua masak makanan terlebih dahulu karena kami berdua sudah lapar sekali. Setelah makan, tak lupa aku mengolesi balsam lagi di pergelangan kaki kiriku dengan sedikit mengerutnya berharap esok hari sudah bisa dipakai jalan. Hendra kulihat sibuk merapikan dalam tenda agar tidur kami berdua nyaman. Hampir jam 11 kami berdua bersiap tidur. Belum juga merem sepenuhnya, tiba-tiba Hendra bangun dan menepuk bahuku. "Wah, denger gak?" tanya Hendra. "Apa?" jawabku. "Itu
ada suara kidung seperti ada orang yang hajatan, jawab Hendra. Awalnya aku tak mendengar, tapi setelah aku perhatikan lagi ternyata benar. Apa suara ini berasal dari perkampungan bawah ya? Tanyaku. Mana ada orang hajatan sampai jam segini, jawab Hendra. Iya juga ya, pikirku dalam hati. Wis ayo tidur aja, ajakku. Aku dan Hendra berusaha menutup rapat-rapat telinga kami dan menutup muka kami, berharap kami berdua cepat tidur. Alih-alih tertidur, malah kami berdua kembali mendapatkan gangguan lagi. Tiba-tiba tenda kami seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkan dari luar, dan di salah satu sisi tenda ada suara tepukan seperti tepukan tangan. Aku dan Hendra saling tatap berhadapan di posisi tidur kami. Tak sekejap pun kami mengeluarkan suara, karena kami tahu pasti ini bukan ulah pendaki. Mana mungkin pendaki usil masam begini. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 5 menit. Kami juga tak mendengar ada suara manusia. Itu semakin menguatkan perkiraan kami berdua jika ini adalah ulah dari penghuni lembah Manding sini. Suara kidung gangguan di tenda kami merasakan bebarengan. Benar-benar malam itu berubah menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami berdua. Aku terus melantunkan doa yang kubisa. Kulihat mulut Hendra juga berkomat kamit, entah doa apa yang dibacanya. Saat kami berusaha memejamkan mata, akhirnya tenda kami kembali tenang. Tapi suara kidung tadi masih terdengar bersamai malam kami. Tak begitu menghiraukan, tak terasa akhirnya kami berdua tidur dengan sendirinya. Mas, aku dengar ada suara manggil dari luar tenda. Aku bergegas membangunkan Hendra. Wah, baru juga tidur. Mas, suara itu terdengar lagi. Tuh, jawabku singkat kepada Hendra. Siapa? Celetuk Hendra. Mas, tolong mas, boleh saya minta airnya? Terdengar seperti suara pemuda seumuran kami. Ada pendaki wah, ucap Hendra. Spontan, Hendra membuka tenda berniat membantu pendaki tersebut. Dan ternyata benar. Kami lihat pendaki laki-laki seorang diri. Ia terlihat kesusahan karena persediaan airnya habis. Hendra memberinya air terlebih dahulu sebelum mengajaknya bicara lebih lanjut. Namanya siapa mas? Mau naik atau mau turun? Tanya Hendra. Aryo mas, saya mau naik. Tapi air saya habis, jawabnya. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Mas mending camp aja di sini. Udah jam segini juga, masnya juga kelelahan. Itu di situ ada lahan sedikit, cukup kalau buat bangun satu tenda. Nanti pagi kita naik bareng, ucap Hendra sambil menunjuk tempat yang ia maksud. Iya mas, terima kasih, jawab pendaki tersebut dengan singkat. Ia berjalan menuju tempat yang dimaksud Hendra dan bermaksud mendirikan tenda. Aku keluar bantu dia dulu wah, gak enak kalau gak bantu, ucap Hendra. Hendra keluar tenda membantu pendaki yang bernama Aryo tersebut. Selesainya Hendra kembali masuk tenda dan kami melanjutkan tidur. Singkat cerita, jam 5 subuh aku bangun karena kebelet kencing dan sekalian sholat subuh. Aku coba gerak-gerakan kakiku terlebih dahulu. Kakiku sudah enakan walaupun masih terasa agak sakit, tapi sudah mampu aku pakai berjalan normal. Aku membuka pintu tenda, baru juga keluar tenda aku baru menyadari jika tenda pendaki yang semalam sudah tidak ada. Sontak aku kembali masuk ke dalam tenda lagi. Dra, aku membangunkan Hendra dengan paksa. Baru saja membuka mata, aku langsung menyambung bicara lagi. Tenda pendaki semalam udah gak ada, Dra, ucapku. Hah? Serius? Jangan ngada-ngada kamu wah, ucap Hendra dengan langsung bergegas membangun. Iya serius Dra, barusan aku keluar mau kencing. Kulihat tendanya gak ada, jawabku. Ini jam berapa? Tanya Hendra. Jam 5 subuh, jawabku. Paling dia udah muncak subuh tadi sebelum kamu bangun wah, jawab Hendra. Aku diam berpikir. Aku merasa cukup logis juga penjelasan Hendra, walaupun menurutku ada kejanggalan. Bagaimana tidak, ia baru sampai hampir jam 2 dengan kelelahan dan sangat. Saat aku bangun jam 5 dia sudah tidak ada, entah kemana.
Aku berusaha positive thinking. Aku kembali keluar tenda untuk buang air kecil dan wudhu dengan sedikit air, lalu sholat subuh bergantian dengan Hendra. Setelah subuh kami berdua tidak tidur lagi. Kami lanjut memasak sarapan untuk mengisi perut kami sebelum melanjutkan perjalanan pagi ini. Pagi itu kami lewati dengan normal. Cahaya matahari pagi perlahan mengintip di antara belantara lembang landing. Kicauan burung juga aku dengar menemani pagi kami berdua. Setelah makan, kami bersiap. Tenda kami akan kami tinggalkan di sini. Jadi kami ke puncak hanya berbekal satu carrier berisi air dan sedikit makanan sebagai bekal kami. Kakimu gimana? Tanya Hendra. Sudah enakan, cuma jalannya jangan cepet-cepet, jawabku. Kami melanjutkan perjalanan tepat jam 7 pagi. Sampai di pos 3 kami menemui beberapa tenda yang sudah tak berpenghuni. Mungkin mereka sudah muncak duluan, pikirku. Kami terus berjalan melintasi sabana yang sangat luas dan hijau hingga akhirnya tiba di puncak Swanting. Dari sini jalan menuju puncak terlihat menjulang tinggi. Di sini kami bertemu satu rombongan pendaki dan kami semua berjalan bersama menuju puncak Merbabu. Jam 10.30 kami tiba di puncak Kenteng Songo. Tapi sayang, gagahnya Merapi terhalang kabut. Tapi di sisi Merbabu yang lain masih terbuka jelas lautan awannya. Foto kami berdua dengan rombongan pendaki yang jalan bersama. Ini ya fotonya. Ditutupin karena melindungi privasi dari si Hendra dan teman-temannya. Tak berlama-lama di puncak kami bergegas turun. Saat turun kami tidak lagi bersama dengan rombongan pendaki yang barusan naik bersama kami, karena mereka masih menghabiskan waktu untuk agak lama di puncak. Kami bergegas turun karena kami tak mau bertemu malam lagi di jalur pendakian setelah banyak kejadian yang menimpa kami semalaman. Oh iya, ada yang lupa aku jelaskan. Sejak di pos 3 hingga puncak, aku dan Hendra memperhatikan setiap orang yang kami temui, berharap menemukan pendaki semalam yang minta tolong kepada kami. Kami hanya ingin memastikan jika pendaki semalam adalah manusia atau bukan. Kami tiba di tenda jam 2 siang. Anehnya tenda kami tidak lagi berdiri, seperti ada yang sengaja melepas frame tenda kami. Tak begitu memikirkan, kami langsung packing semua peralatan dan makan roti untuk mengisi perut kami. Kami jam 3 mulai melakukan perjalanan turun. Saat turun sekali kami menyapa pendaki yang akan naik. Syukurlah sekarang kami tak lagi sendiri, ucapku dalam hati. Sial sekali, gelap datang saat kami tiba di hutan pinus dekat pos 1, tepat sebelum adzan maghrib, dan kabut sangat tebal menyelimuti. Sampai-sampai aku yang berjalan di belakang Hendra tidak bisa melihat Hendra karena saking tebalnya kabut. Aku hanya bisa melihat cahaya headlampnya, karena headlamp yang dibawa Hendra lampunya berwarna kuning. Di sini lagi-lagi kami mencium bau busuk seperti yang kami cium sewaktu naik. Hendra, bau itu lagi, ucapku. Ayo agak cepat, jawab Hendra. Yang aku takutkan saat di sini adalah karena jarak pandang kami yang minim, karena kabut sangat tebal, dan jika tiba-tiba pocong kemarin atau ada sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan kami, aku benar-benar tidak bisa membayangkan jika itu semua terjadi. Malam itu kami lewati sangat sunyi. Kami berdua diam tak saling berbicara, mungkin karena kami berdua sudah sangat lelah akibat perjalanan. Samar-samar aku melihat cahaya lampu motor dan suara beberapa orang di depan. Benar saja, tak lama kami bertemu dengan bapak-bapak warga lokal yang ternyata menawarkan jasa ojek di sana. Aku baru tahu jika ternyata ada jasa ojek di sini, tapi kami menolak dan memilih berjalan kaki menuju base camp. Kami berjalan perlahan. Hendra yang kulihat sudah tampak payah dan kelelahan, dan aku yang berjalan menahan sedikit sakit di pergelangan kaki kiriku. Akhirnya kami sampai di base camp tepat habis isya. Kami langsung bersih-bersih, mandi, dan makan di warung base camp. Kami memutuskan langsung pulang saat itu juga, menuju Semarang, dan Hendra akan menginap lagi di rumahku. Saat perjalanan pulang kami ditemani kabut malam itu.
Saat pulang, Hendra masih di posisi yang sama. Dia yang membawa motornya. Seringkali Hendra menyalakan klakson saat di tikungan atau di tengah hutan pinus karena jalan yang tertutup kabut. Saat sebelum keluar dari wilayah hutan pinus, kami dikagetkan dengan adanya wanita berjubah putih terbang tepat di hadapan kami. Astagfirullah, teriak Hendra karena terkejut. Udah ayo jalan terus, jangan lupa doa, ucapku. Kami pelan-pelan melanjutkan perjalanan pulang. Dinginnya malam kala itu benar-benar menusuk-nusuk tubuh kami yang sudah tak berdaya ini karena kelelahan. Singkat cerita, pukul 11 malam kami sampai di rumahku. Kami langsung tidur di depan TV yang sebelumnya sudah kugelari kasur. Akhirnya kami hanyut dalam tidur kami masing-masing. Paginya, setelah bangun, Endra langsung mandi, bersiap akan pulang. Setelah mandi, Endra bercerita jika semalam saat tidur ia ditemui oleh Aryo, pendaki yang ditolongnya malam itu. Aryo mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya dan Aryo pamit pergi entah kemana. Setelah itu Hendra melanjutkan cerita jika sebenarnya saat kami tertidur di tenda malam, sebelumnya Hendra mendengar suara kidung yang sebelumnya jauh lama-lama makin mendekat ke area tenda. Lalu ia mendengar sayup-sayup suara orang berlarian di luar tenda dan ada yang mengelilingi tenda kami. Tapi ia pura-pura tidak tahu dan terus berusaha memejamkan mata. Dan lagi, saat turun dan bertemu gelap di dekat pos 1, Endra melihat ada sosok hitam berbulu yang sangat besar dan tinggi, mungkin setinggi pohon pinus di sana. Benar-benar sangat besar banget, hingga ia tak sampai saat akan melihat ke arah kepalanya. Berarti benar dugaanku saat menyadari jika tenda Aryo sudah tidak ada. Ucapku, Aryo bukan dari sebangsa kita, tambahku. Pendakian kali ini benar-benar menguji fisik dan mental kami berdua. Kejadian demi kejadian benar-benar menguji mental kami berdua. Entah apa jadinya kalau mental kami tak kuat. Bisa saja kami gila di atas sana dan atau bahkan tersesat entah kemana. Tapi beruntung kami berdua masih diberi keselamatan hingga sekarang sampai di rumah kami masing-masing. Aku kembali kuliah dan Endra kembali bekerja tanpa ada halangan apapun. Bagaimana nih menurut teman-teman semua cerita ini? Adakah hal yang terlewatkan atau hal yang ingin kalian tanyakan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga buat teman-teman silahkan like video ini dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten horor lainnya yang akan datang. Sampai jumpa di malam selanjutnya. Wassalamualaikum, pamit undur diri. Assalamualaikum.